Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan bocoran terkait pencairan tunjangan hari raya, THR, dan gaji 13 PNS TNI, Polri hingga pensiunan PNS. Menke memastikan sudah menyiapkan anggaran untuk gaji ke-13 PNS Polri TNI dan pensiunan tahun 2021. Pencairan uang THR dan gaji 13 dipastikan secara utuh beserta komponen tunjangan kinerja, TUKIN. Seperti diketahui, untuk pencairan THR dan gaji 13 tahun sebelumnya tanpa dilengkapi TUKIN dikarenakan terdampak pandemi virus corona. Pemerintah tetap akan mencairkan gaji ke-13 dan THR seperti tahun sebelumnya dengan perhitungan penuh sesuai dengan tunjangan kinerja, kata Sri Mulyani belum lama ini. Jika tidak ada kendala, pencairan gaji ke-13 PNS dan pensiunan akan dibayarkan menjelang pergantian tahun ajaran baru sekitar bulan Juli. Namun tahun lalu pencairannya terlambat hingga pertengahan Agustus. Tahun ini, pemerintah memastikan gaji termasuk gaji ke-13 dan THR diberikan utuh meskipun masih dalam situasi pandemi COVID-19. Di saat gaji dan pendapatan sejumlah pekerjaan terdampak corona, hal tersebut tidak berlaku bagi PNS. Direncanakan pemberian THR dan gaji ke-13 dalam tahun 2021 secara full, kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani. Menurutnya, anggaran untuk THR dan gaji ke-13 sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, 2021. Oleh karenanya, ini diharapkan bisa membantu para PNS untuk tetap melakukan belanja. Saat ini rencananya sama dengan kebijakan sebelum COVID-19. Nanti akan dilakukan monitoring implementasinya di 2021, sebelum dilaksanakan, kata Askolani. Kebijakan THR dan gaji ke-13 PNS sudah tercantum di dalam Undang-Undang APBN tahun 2021 dan masuk di dalam alokasi yang telah diperhitungkan di dalam alokasi dasar formula untuk daerah yaitu Dana Alokasi Umum, DAU, daerah. Adapun total DAU termasuk di dalamnya komponen gaji 13 dan THR sebesar Rp390,2 triliun. DAU sebagaimana dimaksud pada ayat 12, telah memperhitungkan formasi calon pegawai negeri sipil daerah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, gaji ke-13, ke-13, dan tunjangan hari raya seperti yang tertuang dalam salah satu pasal di UU APBN 2021. Sama seperti pemberian gaji maka pemberian THR dan gaji ke-13 diberikan kepada PNS aktif hingga pensiunan. Anggaran setiap tahunnya pun selalu disiapkan. Ada 13 kategori PNS yang menerima THR dan gaji ke-13 dari pemerintah. Tahun 2021 mungkin menjadi tahun terbaik bagi PNS. Tahun 2021 PNS akan mendapat gaji utuh mulai dari tunjangan, gaji ke-13 dan tunjangan hari raya, THR, utuh tanpa potongan, dan rencana perubahan komponen gaji PNS serta pensiunan PNS. Penghasilan pegawai negeri sipil PNS, tahun 2021 paling rendah Rp10 juta. Pemerintah tengah membahas rencana kenaikan tunjangan untuk aparatur sipil negara, ASN. Besarnya tunjangan secara detail masih dihitung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB bersama instansi terkait. Seperti diberitakan Kompas.tv, pemerintah berencana menaikkan gaji pegawai negeri sipil PNS, atau aparatur sipil negara, ASN, pada tahun depan atau 2021. Tak tanggung-tanggung, penghasilan terendah untuk PNS ASN di era pemerintahan Jokowi nantinya berada di kisaran Rp9 juta hingga Rp10 juta. Demikian diungkapkan Menteri PAN dan RB Cahyo Kumolo. Cahyo Kumolo mengatakan, pemerintah akan mengoptimalkan tunjangan aparatur sipil negara, ASN. Namun begitu, saat ini pemerintah masih tengah melakukan kajian mendalam. Cahyo Kumolo menjelaskan, kenaikan tunjangan PNS seharusnya dilakukan pada 2020. Namun, karena terkendala pandemi COVID-19, maka hal itu ditunda sementara waktu. Rincian gaji PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 15 Tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan, MKG.
Hitungan gaji PNS disesuaikan berdasarkan masa kerja atau MKG mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun. Golongan I, lulusan SD dan SMP. Hitungan gaji PNS disesuaikan berdasarkan masa kerja atau MKG mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun. Berikut gaji PNS untuk golongan I hingga 4. Golongan I, lulusan SD dan SMP. Golongan IA, Rp1.560.800, Rp2.335.800. Golongan IP, Rp1.704.500, Rp2.472.900. Golongan IP, Rp1.776.600, Rp2.577.500. Golongan IP, Rp1.851.800, Rp2.686.500. Golongan 2, lulusan SMP dan D3. Golongan IA, Rp2.022.200, Rp3.373.600. Golongan IP, Rp2.208.400, Rp3.516.300. Golongan I, Rp2.301.800, Rp3.665.000. Golongan I, Rp2.399.200, Rp3.820.000. Golongan 3, lulusan S1 hingga S3. Golongan IA, Rp2.579.400, Rp4.236.400. Golongan IP, Rp2.688.500, Rp4.415.600. Golongan IP, Rp2.802.300, Rp4.602.400. Golongan IP, Rp2.920.800, Rp4.797.000. Golongan 4, golongan IVA, Rp3.044.300, Rp5.000.000. Golongan IV, Rp3.173.100, Rp5.211.500. Golongan IVC, Rp3.307.300, Rp5.431.900. Golongan IP, Rp3.447.200, Rp5.661.700. Golongan IV, Rp3.593.100, Rp5.901.200. Tunjangan PNS. Gaji PNS sebenarnya tak jauh berbeda dengan pegawai swasta jika dibandingkan masa kerja. Namun gaji pegawai swasta terkadang jauh lebih tinggi ketimbang gaji yang diterima abdi negara. Kendati demikian, PNS juga mendapatkan sejumlah tunjangan yang jumlahnya berbeda-beda. Tunjangan PNS bergantung dari masa kerja, instansi, serta jabatan yang diembannya baik struktural maupun fungsional. Tunjangan yang bisa didapat PNS antara lain tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan perwakilan, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan sebagainya. Selain itu yang perlu diketahui, saat masih berstatus CPNS, gaji yang diterima baru 80% atau belum sepenuhnya menerima gaji.